Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang jaringan hewan. Dalam bab ini kita akan membahas jenis jaringan pada hewan ataupun manusia, baik itu letak, struktur, dan fungsi jaringan, bahkan sampai organ tubuh dan sistem organ tubuh pada hewan ataupun pada manusia. Semua hewan hasil perkembangbiakan secara kawin. Kehidupannya selalu bermula dari satu sel, yaitu sel zigot yang merupakan hasil pembuahan ovum oleh spermatozoa. Perkembangan awal zigot pada dasarnya sama pada semua spesies hewan. Zigot akan membelah dan tumbuh menghasilkan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, yang nantinya kita sebut jaringan. Jaringan yang mula-mula terbentuk nanti akan disebut sebagai jaringan embrional. Nah, kemudian jaringan embrional ini nantinya akan mengalami diferensiasi sehingga akan masuk ke dalam tahapan sebagai jaringan dewasa. Jaringan dewasa ada 4 macam yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, yang ketiga adalah jaringan otot, dan terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutup permukaan tubuh, organ tubuh, ataupun permukaan saluran tubuh. Kita akan melihat jaringan epitel yang pertama berdasarkan letaknya. Eksotelium merupakan jaringan yang menutupi permukaan luar tubuh, contohnya adalah kulit. Mesotelium merupakan jaringan yang menutup saluran atau rongga yang berhubungan dengan permukaan dalam tubuh. Contohnya adalah saluran pencernaan. Dan endotelium merupakan jaringan yang menutupi permukaan atau saluran dari rongga tubuh. Epitel berdasarkan jenisnya ada 3 macam. Yang pertama kita sebut epitel pipih atau squamosa, 2 epitel kubus atau kuboidal, 3 epitel silindris atau kolumnar. Juga nanti kita lihat epitel berdasarkan jumlahnya. Ada yang selapis atau berlapis tunggal dan berlapis atau berlapis banyak. Maka kita akan melihat bentukan epitel berdasarkan bentuk dan susunannya adalah sebagai berikut. Epitel pipih ini adalah yang satu lapis, jadi bentuknya pipih. Sedangkan ini kubus, tapi dia tetap yang selapis. Ini adalah yang tipe silindris, tetap masih yang satu lapis. Ini adalah yang berlapis, jadi lebih dari satu lapis untuk epitel pipih. Jadi kalau kita lihat, mungkin di bawahnya ini bentukannya seperti silindris. Tetapi setelah sampai ke atas, baru kita akan temui bentuk atau tipe epitel yang sesungguhnya. Jadi kita melihat bagian yang teratas dari bentuk epitel tersebut,
Yang berikutnya adalah epitel kubus berlapis, jadi lebih dari satu lapis dengan bentukan kubus. Yang ini adalah epitel silindris berlapis, jadi lebih dari satu lapis. Kemudian kita juga nanti kenal dengan epitel transisi atau epitel transisional. Epitel transisional itu memiliki bentuk yang tidak tetap, artinya dia bisa berubah. Mungkin bentukannya silindris, kemudian bisa berubah menjadi bentukan kubus. Juga nanti kita akan ketemu epitel silindris bersilia. Jadi di atasnya ini nanti terdapat rambut-rambut halus atau silia yang berperan nanti untuk sebagai proteksi atau mengeluarkan kembali kotoran yang masuk ke dalam, misalnya pada batang trakea. Kemudian juga nanti ada epitel yang berperan untuk sebagai penghasil getah, yang kita sebut nanti adalah epitel kelenjar. Berdasarkan fungsinya, maka epitel bisa kita katakan sebagai pelindung atau sebagai proteksi. Berfungsi juga untuk sebagai alat sekresi atau kelenjar yang menghasilkan getah. Bisa juga nanti kelenjar keringat, contohnya kelenjar buntu, tiroid, kelenjar anak ginjal, dan lain-lain. Kemudian sebagai penerima impuls atau rangsang, ini ditemui pada epitel di ujung-ujung saraf sensoris pada alat indera. Sebagai alat penyaring atau filtrasi, contohnya adalah di ginjal. Sebagai absorpsi atau penyerap, contohnya di usus halus. Juga dia berperan sebagai alat ekskresi, contohnya adalah kelenjar keringat. Itu adalah peranan epitel di dalam tubuh. Kemudian ini kita bisa lihat tabel yang menunjukkan macam-macam epitel berdasarkan bentuknya. Kemudian kita akan menemukan di bagian tubuh apa saja contohnya, kemudian kita dapat menentukan fungsinya. Sebagai contoh, epitel pipis lapis ini kita temui di pembuluh darah, pleura, alveolus, kapsul glomerulus yang berfungsi nanti sebagai difusi osmosis, kemudian juga sebagai filtrasi. Epitel pipih berlapis letaknya di epidermis, rongga mulut, rongga hidung, di vagina ataupun di telapak kaki yang berperan sebagai proteksi. Epitel silindris berlapis ini kita temui di kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, tempat sekresi enzim, dan mereka berperan sebagai alat sekresi ataupun proteksi juga. Untuk yang tipe silindris berlapis banyak ataupun yang bersilia, itu terletak di bagian laring, faring maupun trakea yang berperan sebagai sekresi, pergerakan, dan juga proteksi. Untuk bentuk epitel kubus lapis itu dapat kita temui di permukaan ovarium, lensa mata, tubulus ginjal, kelenjar tiroid, dan berfungsi sebagai sekresi dan perlindungan. Untuk epitel kubus berlapis banyak, kita temukan di testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat,
kelenjar ludah dan berfungsi sebagai alat sekresi dan absorpsi. Untuk epitel transisional itu terletak di uretra, kantung kemih, jadi dapat sebagai perenggangan. Untuk epitel kelenjar, ini ada kelenjar endokrin dan eksokrin. Jadi kelenjar yang memiliki saluran ataupun tidak memiliki saluran, jadi nanti bisa masuk langsung ke dalam aliran darah. Berfungsi sebagai tempat sintesis, penyimpanan, dan juga sekresi. Itu adalah materi untuk jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Tetap semangat di dalam belajarnya. Jaga kesehatan. Terima kasih.